Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mereview cPanel Domainisia. Di tab General Information, terdiri dari current user. Hal ini menampilkan informasi nama user yang terdaftar sebagai admin cPanel. Terus ada primary domain. Ini adalah informasi yang berisikan nama domain yang Anda daftarkan. Terus ada IP address. Ini tuh IP address buat alternatif website. Terus ada home directory. Ketika menuju home, maka Anda akan dibawa ke directory ini. Terus ada last login IP address. Kolom informasi ini dapat Anda gunakan untuk memantau mana dan siapa yang mengakses cPanel saat terakhir digunakan. Terus ada theme. Ini adalah petunjuk theme yang sedang digunakan. Terus ada server information. Nah, ini informasi server yang digunakan. cPanel versinya versi 88. Di bagian statistik, Anda dapat memantau beberapa data statistik, semisal jumlah memori yang terpakai dari keseluruhan server. Anda juga dapat melihat jumlah bandwidth yang telah terpakai. Data ini sangat membantu Anda dalam mengatur ruang penyimpanan di server yang Anda gunakan. Disk usage, total penggunaan disk yang telah Anda gunakan. MySQL, PostgreSQL, bandwidth, jumlah maksimal lalu lintas data yang masuk ke website Anda. Add-on domains, informasi jumlah add-on domain yang tersedia dan sudah terpakai. Subdomain, informasi subdomain yang tersedia dan sudah terpakai. Alias, fitur menerangkan tentang sebuah domain yang sudah menghubungkan ke domain Anda. Email account, menunjukkan jumlah email Anda. Autoresponders, jumlah jawaban email otomatis yang telah Anda buat. Forwarders, menerangkan tentang jumlah akun email yang akan dijadikan alamat email untuk meneruskan email. Email filters digunakan untuk membuat email melakukan penyaringan terhadap sebuah kriteria tertentu. FTP account menunjukkan jumlah akun yang bisa melakukan transfer data di cPanel. MySQL database, kolom ini berisi tentang jumlah memori yang telah digunakan di MySQL. PostgreSQL database, kolom ini berisi tentang jumlah memori yang telah digunakan di PostgreSQL. CPU usage, penggunaan CPU server yang telah digunakan. Entry process, menyatakan jumlah maksimal skrip PHP yang dapat berjalan dalam satu kali pemuatan halaman website, dan lain sebagainya. Lalu untuk pengolahan file. Dengan adanya cPanel hosting, kamu tidak perlu masuk ke server untuk hanya sekedar memindahkan file, membuat file baru, melakukan upload file website, dan sebagainya. Dengan menu File Manager, kamu bisa melakukan semua hal tersebut dengan mudah. Ada juga menu backup dan file restoration yang memudahkan kamu dalam proses backup restore. Mau tahu berapa kapasitas hosting yang bisa digunakan? Kamu bisa klik menu Disk Usage. Pengolahan database. Kehadiran website tidak bisa dipisahkan dengan database. Bagi orang awam, membuat database di hosting secara manual mungkin menyesalkan. Nah, kehadiran tools ini akan mempermudah kamu tentunya. Di cPanel
ini ada dua macam database populer yang bisa digunakan di MySQL dan PostgreSQL. Terdapat juga PHP-MyAdmin, PHP-PageAdmin, hingga Remote MySQL. Pengelolaan domain. cPanel juga bisa digunakan untuk pengelolaan domain loh. Kamu bisa membuat add-on domain, membuat subdomain, redirect domain, setting aliases, dan setting DNS. Setting DNS ini sangat berfungsi buat kamu yang ingin mengarahkan domain ke server lain, melakukan custom domain atau mengarahkan domain ke hosting. Untuk setting DNS, silakan pilih zone editor buat kamu yang masih pemula. Pengolahan email. Dengan tools ini, kamu bisa membuat email dengan domain sendiri. Menggunakan menu email cons, kamu bisa juga memilih menu autoresponders untuk membuat balasan email secara otomatis. Terdapat juga menu email filters untuk menyaring email yang masuk. Menurut cpanel.com, terdapat menu Apache, Spam Assassin, atau Authentication untuk pengamanan email. Grafik dan data atau matrix. Selain urusan setting dan konfigurasi, kamu bisa melihat grafik dan data dari website. Kamu bisa melihat data pengunjung website tiap bulan dengan memilih menu visitors. Kamu juga bisa melihat log website dengan memilih menu errors, outstats, dan web balancer. Ingin mengetahui bandwidth yang sedang berjalan, silakan pilih menu bandwidth. Pengelolaan security atau security. Di tools ini, kamu juga bisa melakukan kontrol terhadap server dengan menggunakan SSH access, dan perlu diingat bahwa SSH hanya bisa dilakukan minimal paket hosting super. Untuk lebih tahu mengenai SSH, silakan baca cara SSH server. Dikutip dari cpanel.com, untuk pengelolaan security terdapat menu hotlink protection dan IP blocker. Kamu bisa memblokir IP tertentu yang melakukan indikasi spamming website menggunakan IP blocker. Untuk lebih memperkuat keamanan website, kamu bisa ditambahkan SSL berbayar di menu SSL atau TLS untuk keamanan lebih. Mengubah password data user, bahasa, dan tampilan, atau preference. Jika bosan dengan tampilannya gitu-gitu aja, kamu bisa mengubah tampilan cPanel hosting sesuka hati. Kamu juga bisa mengubah password dan data user hosting langsung di cPanel. Malas dengan bahasa Inggris, kamu bisa ubah pengaturan bahasa di menu Change Language. Terus pada bagian tab software, ada banyak sekali. Ada Cloudflare, WordPress Manager by Domainisia, dan PHP Peer, dan lain sebagainya. Terus pada tab Advanced, ada cron jobs, track DNS, terus ada index, dan lain sebagainya. Terus ada juga virus scanner-nya. Terus pada tab Instant Deploy Apps, ada banyak sekali aplikasi tambahan untuk memudahkan kita dalam mengatur website kita. Terus ada fitur tambahan dari Domainisia-nya sendiri, ada Let's Encrypt, WordPress Accelerator, ada documentation, dan lain sebagainya.